Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indah Kurnia dari STKIP Muhammadiyah Muara Bungo, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Di sini, saya menggunakan media pembelajaran Peta Pikiran, kelas 5, tema 7, Peristiwa dalam Kehidupan, subtema 1, Peristiwa Kebangsaan Masa Penjajahan, pembelajaran 1, fokus pembelajaran IPS. Selamat menyaksikan. Jadi, ini adalah peta pikiran di mana terdapat potongan-potongan cerita dan kata tanya apa, mengapa, siapa, bagaimana, kapan, di mana untuk menunjukkan inti dari cerita. Dan sekarang mari kita praktekkan media pembelajaran peta pikiran. Fokus pembelajaran hari ini adalah fokus pembelajaran IPS. Di sini, saya akan membacakan cerita peristiwa kedatangan bangsa Barat. Bangsa kita mengalami penjajahan cukup lama. Selama masa penjajahan, bangsa kita mengalami penderitaan akibat adanya penindasan. Pada masa pemerintahan kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia, datanglah orang-orang Eropa yang mengadakan pelayanan samudra. Kedatangan orang-orang Eropa di Nusantara mula-mula disambut baik oleh bangsa Indonesia. Namun, ketika orang-orang Eropa itu berusaha menguasai Nusantara, kita cari tahu faktor-faktor yang melatar belakangi kedatangan bangsa-bangsa Eropa ke Indonesia. Bangsa Eropa berusaha melakukan penjajahan samudra. Bangsa Eropa yang pernah melakukan penjajahan dan penjajahan di Indonesia dimulai oleh bangsa Portugis. Kapal mereka pertama kali mendarat di Malaka pada tahun 1511. Berikutnya ialah bangsa Spanyol yang mendarat di Tidore, Maluku pada tahun 1521. Kemudian disusul oleh bangsa Inggris dan pada tahun 1511. Berikutnya ialah bangsa Spanyol yang mendarat di Tidore, Maluku pada tahun 1521. Kemudian disusul oleh bangsa Inggris dan Belanda. Kapal-kapal Belanda pertama kali mendarat di Pelabuhan Banten pada tahun 1596. Faktor-faktor pendorong penjajahan samudra antara lain sebagai berikut. A. Adanya keinginan mencari kekayaan. Gold. Kekayaan yang mereka cari terutama adalah rempah-rempah. Sekitar abad 15 di Eropa, harga rempah-rempah sangat mahal. Harga rempah-rempah semahal emas. Mereka sangat membutuhkan rempah-rempah untuk industri obat-obatan dan bumbu masak. Yang kedua, adanya keinginan menyebar agama. Selain mencari kekayaan dan tanah penjajahan, bangsa Eropa juga membawa misi khusus. Misi khusus tersebut adalah menyebar agama kepada penduduk daerah yang dikuasai. Tugas mereka ini dianggap sebagai tugas suci yang harus dilaksanakan ke seluruh dunia dan dipelosori oleh bangsa Portugis. Yang ketiga, adanya keinginan mencari kejayaan. Di Eropa, ada suatu anggapan bahwa apabila suatu negara mempunyai banyak tanah jajahan, negara tersebut termasuk negara yang jaya. Dan adanya anggapan ini, negara-negara Eropa berlomba-lomba untuk mencari tanah jajahan sebanyak-banyaknya. Yang keempat, adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang pesat. Contohnya seperti berikut. 1. Dikembangkannya teknik pembuatan kapal yang dapat digunakan untuk mengarungi samudra luas. Yang kedua, ditemukannya mesiu untuk persenjataan. Senjata dapat digunakan untuk melindungi pelayaran dari ancaman bajak laut dan sebagainya. Nah, setelah kita membaca, jadi untuk dapat memahaminya lebih lanjut dan mengetahui inti dari pembacaan tersebut, kita menggunakan kata tanya apa, mengapa, siapa, bagaimana, kapan. Yang pertama, kita menggunakan kata tanya apa, yaitu apa faktor yang melatar belakangi bangsa Eropa melakukan penjajahannya. Sudah jelas jawabannya, yaitu bangsa Eropa ingin menguasai penghasil rempah-rempah di daerah-daerah. Yang kedua, kita menggunakan kata tanya mengapa. Mengapa bangsa Barat melakukan penjajahan samudra? Sudah jelas, yang pertama, adanya keinginan mencari kekayaan.
Yang kedua, adanya keinginan menyebar agama. Yang ketiga, adanya keinginan mencari kejayaan. Sedangkan yang keempat, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian ada kata tanya siapa. Siapa yang dimaksud dengan bangsa barat? Ya, benar, sudah jelas bangsa barat yang dimaksud yaitu adalah bangsa-bangsa Eropa. Dan kata tanya bagaimana? Bagaimana kondisi rakyat yang mengalami penjajahannya? Sudah jelas dari cerita ini yaitu adalah rakyat mengalami penderitaan. Kapan bangsa barat mulai melakukan penjajahan di samudra? Dan yaitu dimulai pada tahun 1511. Dan yang terakhir, ada kata tanya di mana bangsa barat melakukan penjajahan samudranya pertama kali. Pada paragraf pertama sudah jelas yaitu pada Tidore dan Maluku. Nah, itulah materi mengenai peristiwa kedatangan bangsa barat ke Indonesia dan semoga semuanya dapat memahaminya. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.